Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Ta'lim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia itu memiliki dua unsur. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Jasmani itu kadang-kadang sering lebih kita perhatikan daripada rohani, ibu-ibu sekalian. Padahal manusia itu kalau mau bahagia, jasmaninya diperhatikan, rohaninya pun diperhatikan, ibu-ibu sekalian. Jasmani tiap hari diberi makan, jasmani kita mandikan. Pagi kita mandi, sore kita mandi. Ada nggak yang tadi pagi nggak mandi, Bu? Oh, ada ya. Nggak ada, ibu-ibu sekalian. Semua mandi, ibu-ibu sekalian. Semua pengennya bersih. Bukan hanya mandi, kadang-kadang berdandan sangat rapih, ibu-ibu sekalian. Ya, kemudian yang kecil-kecil juga diperhatikan, bahkan yang gelangnya, kalungnya yang pantas yang mana, bajunya diperhatikan, ibu sekalian. Itu unsur jasmani, ibu-ibu sekalian. Padahal manusia itu punya unsur yang lain, yaitu rohani, ibu-ibu sekalian. Kalau manusia jasmani saja yang diperhatikan, lalu rohaninya diabaikan, maka tidak mungkin bahagia, ibu-ibu sekalian. Rohani perlu diberi makan juga, ibu sekalian. Makanan rohani adalah ilmu pengetahuan agama, ibu sekalian. Jadi kalau orang yang nggak pernah ngaji, ibu sekalian, itu sama saja dia tidak memberikan makanan kepada rohaninya. Sama saja tubuh nggak makan, maka akan lemes, ibu sekalian, bahkan akan mati, ibu-ibu sekalian. Tubuh kalau nggak makan, lama-kelamaan akan sakit, lama-lama meninggal dunia. Orang kalau nggak ngaji, ibu-ibu sekalian, orang kalau nggak ngaji, maka rohaninya tidak dikasih makan, maka semangat sholatnya males.
lalu baca Qur'annya males ibu sekalian. Lebih-lebih bangun malam untuk tahajud lebih berat lagi. Jadi untuk taat kepada Allah akan berat karena tidak menuntut ilmu, sama dengan tidak memberi makan rohani kita ibu sekalian. Alhamdulillah kita semua di sini menuntut ilmu. Panas-panasnya, enaknya minum teh manis ibu-ibu sekalian, pakai batu es ibu-ibu sekalian. Iya itu teh manis ya. Sambil dengerin musik ibu-ibu sekalian, sambil santai di tempat tidur terasa nyaman. Tapi kita lebih memilih menuntut ilmu, itu tidak lain adalah karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menuntut ilmu itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus seimbang ibu-ibu sekalian. Kalau tidak seimbang maka kita tidak bahagia. Berarti rohani kita juga harus diperhatikan ibu-ibu sekalian, yaitu dengan menuntut ilmu, menambah ilmu. Apalagi zaman sekarang menuntut ilmu itu sangat mudah ibu sekalian. Ibu-ibu mungkin sudah tahu YouTube ya Bu ya. Ada yang nggak tahu? Ya tahu semua ibu sekalian. Nah cari ceramah-ceramah agama. Boleh juga ceramah saya Bu. Iya. Jadi kalau mau ceramah saya Agus Firman Wahyudi, iya klik pencarian nanti akan keluar ibu sekalian. Kalau mau enggak juga nggak apa-apa ibu sekalian. Ya jadi dan ulama-ulama lain ibu sekalian, daripada nontonnya yang nggak berguna, mendingan nontonnya ceramah agama ibu sekalian. Ceramah agama itu makanan rohani ibu sekalian, sehingga rohani kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama semangatnya kita mencari duit. Kita nyari duit nggak disuruh semangat terus ibu sekalian, karena merasa kebutuhan. Nah kita beribadah kepada Allah juga hendaklah semangat sama semangatnya seperti kita nyari duit. Bagaimana kita bisa semangat? Dengan menambah ilmu dan terus menambah ilmu ibu sekalian. Jadi HP yang kita miliki Bu, jangan hanya buat hiburan saja, tetapi lebih digunakan untuk hal-hal positif, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama. Jadi di HP kita, kalau kita ingin belajar sungguh-sungguh, itu orang-orang pintar sudah menyalurkan ilmunya lewat HP ibu-ibu sekalian. Profesor menyalurkan ilmu tentang bidangnya, dia ada videonya ibu sekalian. Begitu juga ulama yang alim, yang ilmunya tinggi ibu sekalian, juga menyalurkan ilmunya ada di HP kita ibu sekalian. Tinggal kita cari, lalu kita juga akan berilmu agama ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, dan sangat rugi, sungguh rugi orang-orang yang mengotori dirinya dengan perbuatan dosa. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang terus-menerus introspeksi diri, membersihkan hati ibu-ibu sekalian. Dan orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang hatinya, rohaninya tidak terjaga ibu-ibu sekalian. Dia bermaksiat terus-menerus, dia bermaksiat terus-menerus, dia berbuat dosa terus-menerus, maka hatinya akan kotor. Kalau hati sudah kotor, ada masalah sedikit, dia bingung ibu-ibu sekalian, dia resah, dia gelisah. Tapi kalau orang yang hatinya bersih, masalah itu terasa ringan buat orang tersebut, karena dia merasa punya Allah ibu sekalian, Allah yang mengatur hidup ini. Jadi dia memiliki keyakinan kepada Allah. Ini semua bisa diselesaikan kalau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Maha mengatur segala sesuatu, dan orang yang hatinya bersih, jiwanya akan tenang ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam surat Al-A'la Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Kemudian orang tersebut berzikir kepada Allah lalu menjalankan sholat. Jadi orang yang beruntung terus-menerus membersihkan hati ibu sekalian, lalu banyak berzikir kepada Allah. Allah kasih tahu cara membersihkan hati adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasalla, lalu dia melaksanakan ibadah sholat ibu-ibu sekalian. Sholat itu adalah berzikir juga kepada Allah, cuma sangat penting, cuma diwajibkan oleh Allah. Kalau zikir biasa itu hukumnya sunnah, tapi sholat itu juga mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dan hukumnya ditinggalkan adalah berdosa. Jadi meninggalkan sholat itu hukumnya dosa besar ibu-ibu sekalian. Jadi rukun iman, rukun Islam ibu sekalian, kalau ditinggalkan itu hukumnya melakukan dosa besar. Kalau dia nggak syahadat berarti orang kafir. Kita udah syahadat, udah sering. Keturunan kita Islam, ayah ibu kita Islam, berarti kita Islam secara otomatis. Kita insya Allah sudah syahadat karena di dalam sholat ada syahadat. Sehari-hari kita berzikir mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita sudah pasti bersyahadat beragama Islam. Yang kedua adalah rukun Islam, mendirikan sholat. Orang yang tidak mendirikan sholat dia dosa besar ibu sekalian. Sholat lalu puasa. Orang yang di dalam bulan suci Ramadan tidak ada halangan lalu dia makan dan minum dengan sengaja juga dosa besar ibu sekalian. Lalu membayar zakat. Orang yang memiliki kemampuan bayar zakat lalu tidak bayar zakat, hukumnya dosa besar ibu sekalian. Dan terakhir adalah pergi haji jika mampu. Jadi orang yang memiliki kemampuan lalu tidak pergi haji ibu sekalian juga melakukan dosa besar. Jadi rukun Islam itu kalau ditinggalkan dia melakukan dosa besar ibu-ibu sekalian. Maka usahakan kita melaksanakan sholat dengan sebaik mungkin ibu-ibu sekalian. Sholat 5 waktu jangan sampai kita tinggalkan ibu-ibu sekalian. Lagi ada acara kita pikir nanti sholatnya di mana, entah itu kondangan, entah itu arisan, entah itu jalan-jalan rekreasi, kita pikir waktu sholatnya ibu-ibu sekalian. Jangan sampai karena kita jalan-jalan lalu kita meninggalkan sholat. Lalu ada yang bilang, sholat kan bisa di jamak qashar. Iya bisa, tapi ada syarat dan ketentuannya ibu-ibu sekalian. Syarat dan ketentuannya misalkan jaraknya 90 km. Berarti kalau ke Jawa itu udah pasti melewati boleh jamak qashar ibu-ibu sekalian. Kalau ke Bogor belum ibu-ibu sekalian. Jadi ke Bogor jamak qashar ya nggak benar ibu-ibu sekalian, secara fikih itu sudah salah ibu-ibu sekalian. Apalagi rekreasi ke Dupan misalkan, ke Ancol, saya jamak qashar aja. Nah ini keliru ibu-ibu sekalian. Jadi ada syarat dan ketentuannya untuk jamak qashar ibu-ibu sekalian. Jadi itu kita pelajari di dalam ilmu fikih. Dengan kata lain lebih aman kita cari tempat lalu sholat ibu-ibu sekalian. Cari tempat lalu sholat, jangan sampai sholat ditinggalkan gara-gara kita rekreasi ibu-ibu sekalian. Termasuk kita yang pergi bekerja ibu-ibu sekalian. Untung berapapun kalau meninggalkan sholat itu rugi ibu-ibu sekalian. Gaji saya sebulan 1 juta, kalau sholat nanti dikeluarin, mendingan dikeluarin daripada nggak bisa sholat ibu-ibu sekalian. Jadi misalkan punya bosnya Cina melarang sholat atau susah kalau mau sholat karena tokonya rame misalkan. Nah kita tetap harus sholat ibu-ibu sekalian meskipun dilarang, karena sholat itu adalah kewajiban. Jadi berapapun nilainya, kalau meninggalkan sholat itu kecil ibu-ibu sekalian, 1 juta 2 juta
kita tetap lebih memilih melaksanakan sholat ibu sekalian daripada kita patuh kepada pemimpin yang melarang kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau bermaksiat kepada Allah. Jadi tidak boleh taat kepada makhluk kalau perintah itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bos kita nyuruh tidak sholat, lalu kita taatnya salah ibu-ibu sekalian. Nanti di akhirat kita tetap dosa ibu-ibu sekalian. Bosnya dosa, kita juga dosa ibu-ibu sekalian. Jadi kita nggak boleh taat kalau untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat kita jaga dengan baik, insya Allah urusan kita menjadi mudah lantaran kita mengutamakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita banyak berzikir kepada Allah, kemudian kita sholat, insya Allah hati kita bersih ibu-ibu sekalian. Jadi insya Allah hati kita bersih. Lanjutan ayatnya, bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi manusia banyak yang memilih kehidupan dunia ibu-ibu sekalian. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, tetapi banyak manusia yang lebih memilih dunia ibu-ibu sekalian. Jadi kita berusaha agar senantiasa memilih akhirat daripada dunia ibu sekalian. Dunia itu kata Rasul ibu sekalian nilainya seperti kita mencelupkan jari kita ke dalam air laut, lalu air yang menetes dari jari kita itulah dunia, itulah kenikmatan dunia. Air yang masih ada di lautan, air yang masih ada di samudra yang luas, itulah kebahagiaan akhirat. Jadi nggak bisa dibayangkan kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat, nggak bisa dibandingkan ibu-ibu sekalian. Kita ngitung, nih airnya ada segelas nih, kemudian kita celupkan, jari kita ada setetes. Ini perbandingannya berapa kita juga nggak tahu ibu sekalian. Apalagi air itu seember, apalagi air itu satu sungai, apalagi air itu satu lautan ibu sekalian. Satu lautan itulah kebahagiaan akhirat. Air yang setetes dua tetes itulah kebahagiaan dunia ibu-ibu sekalian. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang memilih akhirat. Jadi tanamkan dalam diri kita, kebahagiaan kita adalah akhirat. Kebahagiaan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia nggak punya duit sedikit, kita tahan ibu-ibu sekalian. Kita masih bisa bertahan. Jangan sampai mencuri, jangan sampai korupsi, apalagi ibu-ibu sekalian. Dunia itu berapapun kurang ibu-ibu sekalian. Orang yang korupsi ibu sekalian, kira-kira duitnya udah banyak apa belum bu? Kira-kira punya duit banyak apa sedikit bu? Banyak ibu sekalian. Jadi orang-orang yang korupsi uang negara sehingga rakyat ini sengsara, duitnya udah banyak ibu-ibu sekalian. Duitnya nggak kehitung sebenarnya ibu-ibu sekalian. Di bank ini ada, di bank ini ada, di bank ini ada, yang di berangkas ada, yang di bawah lantainya ada, bikin namanya apa tuh? Ya bunker, bikin bunker di bawah lantainya banyak ibu-ibu sekalian, tapi masih korupsi ibu-ibu sekalian. Itu sebenarnya nggak dinikmatin ibu-ibu sekalian, nggak dinikmatin, tapi itulah dunia ibu-ibu sekalian. Berapapun kurang ibu-ibu sekalian. Orang-orang yang jabatan tinggi pengen jabatan lagi, orang-orang yang sudah jabatan pengen jabatan lagi, nggak pernah berhenti. Sebetulnya duit udah banyak. Kalau sampai meninggal dia tiduran aja nggak ngapa-ngapain, tuh udah cukup buat dirinya sendiri ibu sekalian. Tapi pengen 3 periode, berusaha biar 3 periode ibu-ibu sekalian. Nah kita lalu menjegal sana sini ibu sekalian, menjegalnya itu luar biasa ibu sekalian, menjegal agar
uh, agar yang bersih nggak bisa naik, ibu-ibu sekalian. Dan begitulah keadaan politik, ibu-ibu sekalian. Nah, politik itu bukan kotor, tetapi pelakunya yang banyak yang kotor. Maka orang-orang yang bersih, orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, yang istiqomah itu sebaiknya terjun di dunia politik agar bisa menyelamatkan Indonesia, ibu-ibu sekalian. Jadi agar bisa menyelamatkan Indonesia, orang-orang yang bersihnya jadi pemimpin. Dia terjun di dunia politik, lalu dia tetap tahan. Ada korupsi, dia bisa tahan. Ada tawaran-tawaran yang menggiurkan dan itu diharamkan oleh Allah, dia bisa tahan, ibu-ibu sekalian. Maka insya Allah kita menjadi lebih baik lagi, ibu-ibu sekalian. Ya, saya pernah bilang, ibu-ibu sekalian, kita jangan salah pilih pemimpin, ibu sekalian. Ya, pemimpin itu yang saya rekomendasikan adalah Pak Anies Baswedan, ibu-ibu sekalian. Kan sekarang gabung sama PKB. Pokoknya siapapun pendampingnya nggak jadi masalah, ibu sekalian. Jadi pendampingnya nggak jadi masalah. Insya Allah dia, ibu sekalian, pernah jadi gubernur DKI Jakarta dan tidak ada yang berani melawan reklamasi, ibu sekalian. Reklamasi itu orang-orang Cina mau didatengin, lalu orang-orang Cina banyak nanti di pulau-pulau reklamasi, dan itu yang membatalkan Anies Baswedan. Yang berani melawan asing, ibu sekalian, asing yang merampok Indonesia, itu yang berani membatalkan itu Anies Baswedan, ibu sekalian. Jadi maka jangan sampai salah pilih, ibu sekalian. Dan ada yang disebut oligarki, ibu sekalian. Ibu tahu apa itu oligarki? Oligarki itu orang-orang yang kekayaannya udah nggak kehitung, ibu sekalian, ingin membeli Indonesia. Ini jadi pejabat, kasih duit, nanti ini yang jadi pejabatnya, nanti keuntungannya ke sini, bikin kebijakan yang menguntungkan pribadi. Ini jadiin pejabat, lalu keuntungannya buat dirinya sendiri yang duitnya udah banyak itu, ibu sekalian. Rakyat terus diperes. Nah, itu yang disebut dengan oligarki, ibu sekalian. Dan pemimpin yang saat ini berani melawan oligarki itu adalah Pak Anies Baswedan, ibu sekalian. Jadi ini sangat penting buat Indonesia, ibu sekalian. Sangat penting buat Indonesia. Jangan sampai nanti presidennya salah pilih. Iya. Kita bahas satu. Pilihan ada 3. Pak Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo. Ya. Pak Anies Baswedan itu yang kita pilih. Prabowo itu pernah mengkhianati umat Islam. Dia udah dipilih oleh umat Islam. Kalau dia berjuang sedikit, itu Jokowi kalah, ibu sekalian, dengan di MK-nya, dengan berusaha. Tapi dia lebih memilih jadi menterinya Jokowi. Dia berkhianat kepada umat Islam, Pak Prabowo itu. Kemudian kalau Ganjar itu adalah bonekanya Megawati dan Jokowi, ibu sekalian. Jadi Ganjar itu nerusin kondisi sekarang yang utangnya tambah lagi. Utang negara itu udah sangat luar biasa, ibu sekalian. Jadi udah sangat luar biasa. Kalau Ganjar kepilih, kondisinya sama seperti kondisi sekarang, yaitu nerusin Jokowi. Prabowo enggak beda jauh, beda dikit, ibu sekalian. Jadi kita di 2024 jangan salah pilih presiden, ibu sekalian. Dan 2024 juga sedang berusaha digagalkan, diundur pemilunya, ibu sekalian. Itu jahatnya rezim sekarang, ibu sekalian. Jadi sedang berusaha 2024 itu pemilunya diundur, ibu sekalian. Ya dengan berbagai cara, ibu sekalian. Sekarang ini pemimpin daerah yang ada bukan pilihan rakyat lagi. Heru Budi yang ditunjuk presiden. Ya, jadi semua yang nunjuk presiden tujuannya adalah biar memenangkan calonnya. Udah luar biasa.
peraturan diubah-ubah. Udah. Jadi pemimpin-pemimpin yang ada sekarang itu yang ditunjuk sama penguasa sekarang, bukan pilihan rakyat lagi. Jadi pilkadanya udah pada dimundur-mundurin semua ibu sekalian. Harusnya kan Anies selesai, ada pemilihan gubernur, tapi enggak, ada namanya PLT semua, dan itu ditunjuk oleh Jokowi ibu-ibu sekalian. Udah luar biasa kita ini. Indonesia ini sudah sangat luar biasa hutangnya ibu-ibu sekalian. Jadi rakyat terus diperes, nanti nggak bayar utang. Kalimantan dicaplok milik Cina ibu-ibu sekalian, luar biasa. Bali dicaplok milik Cina. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kita ini bukan sedang baik-baik saja ibu-ibu sekalian, bukan sedang nyantai aman, sedang santai-santai ibu sekalian, tapi kondisinya sudah mengerikan ibu sekalian. Dan ini anak-anak cucu kita nanti yang bayar hutang ibu-ibu sekalian. Yaitu kurang lebih sedikit ibu sekalian, sedikit tentang kondisi ini. Jadi kita jangan salah memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang jujur, yang amanah, yang dekat dengan ulama ibu-ibu sekalian. Ya, dikit lagi deh. Dikit lagi tentang ini. Sekarang Anies berpasangan dengan Caimin atau Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar itu korupsinya udah lama, dan bisa korupsi bisa enggak, dugaan korupsinya udah lama. Giliran jadi calon wakilnya Anies langsung diperiksa KPK seketika itu juga. Tadinya aman-aman aja. Jadi pejabat banyak yang korupsi ibu sekalian. Jadi diperiksanya Muhaimin Iskandar menjegal Anies. Anies ntar bingung nyari wakil ibu sekalian. Begitu kurang lebih. Jadi KPK itu milih, nih yang diperiksa, nih yang enggak, nih yang dipanggil, nih yang enggak, nih yang dipanggil, nih yang enggak. Itu begitu KPK sekarang ibu sekalian. Jadi yang ditunjuk disuruh proses. Yang korupsinya banyak nggak diproses ibu sekalian. Contoh yang korupsinya banyak adalah ya 2 anak Jokowi ibu sekalian. Itu udah dilaporin, tidak diproses ibu-ibu sekalian. Tuh gambarannya. Itu yang sudah masuk laporan dan tidak diproses ibu sekalian. Jadi negara kita tidak sedang baik-baik saja, tetapi perlu penyadaran umum, jangan salah pilih, terutama milih pemimpin ibu sekalian. Ya kalau bicara ini cukup panjang dan saya juga bukan berjuang itu dari memilih, berjuang dari mencegah kecurangan, berjuang dari mencegah penjegalan, berjuang dari jangan sampai 2024 diundur pemilunya. Jadi berjuangnya berbagai macam cara. Di antaranya berjuang memilihnya Pak Anies Baswedan. Nanti yang berjuang jangan sampai 2024 ditunda, bukan kita bagiannya, ada yang berjuang itu. Lalu berjuang biar Anies nggak dijegal, ada bagiannya lagi. Biar kecurangan tidak dilakukan, ada lagi yang berjuang ke arah itu. Jadi banyak, jadi berjuangnya berat. Jadi bisa jadi menang terus KPU mengumumkan kalah, itu pun bisa terjadi di rezim sekarang ibu sekalian. Sama seperti kemarin itu Prabowo menang, cuman ditukar angkanya dan jadi kalah ibu sekalian. Begitu kondisinya. Jadi urusan kita nih jangan salah pilih, urusan ibu-ibu jangan salah pilih ibu sekalian. Iya, nanti dicurangin, iya bisa jadi juga, tapi urusan kita adalah jangan salah pilih dulu ibu sekalian. Ya itu sekelumit ibu sekalian, sekelumit yang penting, yang perlu untuk disampaikan juga, ibu sekalian. Jadi
dunia itu kita jangan tergiur ibu-ibu sekalian, karena dunia itu berapapun kurang. Orang koruptor yang duitnya banyak kurang lagi, dan berapapun kurang, itulah dunia ibu-ibu sekalian. Maka kita harus punya sifat qanaah, merasa cukup terhadap pemberian Allah, ikhlas, ridho terhadap pemberian Allah, maka hati kita tenang ibu-ibu sekalian. Jadi tidak menumpuk-numpuk harta, tetapi harta ini digunakan untuk sesuai dengan keinginan Allah. Ada rezeki kita sedekah, ada rezeki kita infak ibu-ibu sekalian, kita santuni anak yatim, lalu kita jangan terlalu berat mengeluarkan harta ibu-ibu sekalian, toh semua juga akan kita tinggalkan ibu-ibu sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah, dimudahkan urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita semua Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Wilayah kita RW 015 dan sekitarnya dan sekitar Masjid Al-Amin senantiasa dijaga oleh Allah dari segala macam musibah, bencana maupun penyakit, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nazim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa dhulli wa ansimna minal bala'i wal waba'i wat ta'un wa min syururil a'da'i wasyayatini wan nafsil ammarati bisu. Allahumma yassir lana al-intizama fi jami'il umurid dunyawiyyati wad diniyah wa hasil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasy syarri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.